saling melahirkan. Meninggal Adam diteruskan oleh generasi anak-anaknya, meninggal diteruskan lagi oleh generasi setelahnya. Itu makna khalifah. Jadi ada 3 makna khalifah yang disebutkan oleh ahli tafsir dalam ayat ini. Ada 3 ihtimal. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala itu menguatkan makna yang kedua. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian qalu di sini malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah kamu akan menjadikan fiha di bumi, ataj'alu, apakah kamu ya Allah akan menjadikan fiha di bumi may yufsidu fiha, makhluk yang yufsidu fiha, berbuat kerusakan fiha di bumi, wa yasfikud dima', dan mengalirkan darah di bumi. Al-ifsad, berbuat kerusakan, sudah berlalu bersama kita, bil kufri wal ma'asi, dengan kekafiran dan maksiat. Ini umum, masuk padanya semua perbuatan dosa. Mayufsidu fiha. Kemudian disebutkan wa yasfikud dima', dan mengalirkan darah padanya. Ini khusus, disebutkan secara khusus. Padahal mengalirkan darah, membunuh dan melukai itu masuk dalam makna sebelumnya, al-ifsad, berbuat kerusakan. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, disebutkan secara khusus menunjukkan besarnya bahaya, besarnya dosa dan bahaya dari dosa membunuh jiwa. Wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu di sini kami para malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih kepadamu. Nusabbihu itu maknanya nunazzihu, nazzaha nunazzihu, mensucikan. Dan di sini makna mensucikan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari 2 hal. Awalan, yang pertama, an-naqsu, dan yang kedua disucikan dari sifat kekurangan. Yang kedua, an-naqsu tadi, yang pertama disucikan dari sifat kekurangan, dan yang kedua an-naqsu fi kamalihi, disucikan dari kurang dalam kesempurnaannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama disucikan dari semua sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan
pernah bersifat dengan sifat kekurangan. Bahkan kekurangan dalam kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat buta, karena sifat buta itu kurang, sifat yang kurang. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat tidak berbicara, karena yang tidak berbicara itu sifat kekurangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat kurang dalam kesempurnaannya. Misalnya Allah mempunyai sifat kudrah, tapi dikatakan kurang dalam kemampuannya, itu tidak akan mungkin. Makanya dikatakan sifat Allah itu sifat kudrah, la yumkinu, tidak akan mungkin bersamaan atau ada padanya al-ajz, sifat kelemahan. Lagi sifat kekuatan Allah tidak ada padanya sifat ad-dha'f, lemah. Kalau al-ajz, ketidakmampuan. Karena kudrah, maha mampu, tidak ada kekurangan padanya. Al-muhim, kita harus ingat, kita harus hadirkan ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, kita hadirkan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sifat kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari kurangnya dalam kesempurnaannya. Itu makna tasbih. Kemudian nahnu nusabbihu bihamdika, disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwa di sini nusabbihu bihamdika ba lil musahabah, artinya tasbih bersamaan dengannya pujian, bersama dengan pujian. Al-musahabah, sahabat bersama dengannya, bergandengan dengan pujian. Jadi bertasbih mensucikanmu dan memujimu. Maka di sini dua jumlah ini, nusabbihu bihamdika, itu terkandung di dalamnya dua hal. At-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah, pembersihan, pensucian. Kemudian at-tahliyah. Tahliyah itu perhiasan asalnya. Berarti disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sifat kekurangan, dan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semua sifat kesempurnaan. Dari metode Al-Quran, at-targhib wa tarhib, at-tasfiyah wa tarbiyah. Ada dorongan semangat untuk beramal, tapi diingatkan juga dengan perkara-perkara yang terlarang. Kita bersihkan pemikiran yang keliru, kemudian kita ganti, kita isi dengan pemikiran yang benar. At-takhliyah, kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sifat kekurangan. Wa tahliyah, dan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semua sifat kesempurnaan. Bihamdi, pujian, terpuji dengan segala sifat kesempurnaannya.
Jadi ini perhatikan, nusabbihu itu pensucian, bihamdika pujian, penetapan semua sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah disifati dengan sifat-sifat yang terpuji karena kesempurnaannya. Dan ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kesempurnaannya, kita harus juga hadirkan dalam hati mahabbatan wa ta'ziman, dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. At-taqdis itu disebutkan oleh sebagian ulama kita, itu maknanya at-tathhir, juga bermakna kalau dalam terjemahan pensucian juga, mensucikan. Hanya saja perlu kita ingat bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nama, setiap sifat itu mempunyai makna dan kandungan yang berbeda dengan sifat yang lain. Walaupun mirip maknanya, tapi pasti ada perbedaan makna dan kandungannya. Dan ini keterbatasan ilmu kita, khususnya ketika hanya sekedar membaca terjemahan-terjemahan dan yang lainnya. Dalam terjemahan sama, disucikan. Wa nuqaddisu lak, kami mensucikan kamu. Makanya sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa at-taqdis maknahu at-tathhir, pensucian, dan dia ada amrun zaid, perkara tambahan dibanding at-tanzih. Wa nuqaddisu laka, lam di sini disebutkan oleh sebagian ulama kita, lam huna lil ikhtisas, pengkhususan. Jadi wa nuqaddisu laka, kami mensucikan, laka khusus untukmu ya Allah, diikhlaskan pensucian tersebut. Dan juga akan disebutkan makna yang kedua nanti dalam syarhul kalimat. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya itu lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi ini sedikit makna dari ayat ini.
Jadi kita ulang, wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu wahai Muhammad berkata lil malaikah kepada para malaikat, inni sesungguhnya saya kata Allah ja'ilun akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah dengan makna yang disebutkan tadi. Qalu malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan fiha di muka bumi mayyufsidu fiha, orang-orang yang akan berbuat kerusakan padanya, wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami kata para malaikat telah bertasbih dan memujimu dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan juga takdis mensucikanmu. Qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Syarhul kalimat. Al-malaika jam'u mal'akun, mal'ak, jamak dari kata mal'akun. Wa yukhaffif fayuqalu malakun wa hum khalqun min alimil ghaibi, min alamil ghaibi, alam min alamil ghaibi. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala khalaqahum min nur. Jadi dia jamak malak, kemudian ditakhfif, maka dikatakan malakun. Dan mereka itu para malaikat khalqun, dia makhluk dari alamil ghaibi, dari alam gaib, alam gaib yang tidak terlihat dengan panca indera, wajib kita imani. Akhbaro, yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. May yakhlufu ghairahu, al-khalifah may yakhlufu ghairahu. Disebutkan di sini al-khalifah, yaitu dia yang menggantikan selainnya. Wal muradu bihi huna Adam alaihi salatu wassalam, dan yang diinginkan di sini kata penulis rahimahullah, dia adalah Adam alaihi salatu wassalam. Memang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di sini ini adalah Adam alaihi salatu wassalam. Dan juga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa al-khalifah di sini bukan khusus Adam alaihi salatu wassalam, tetapi Adam alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Adam dan anak keturunannya. Mereka berdalilkan dengan ucapan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu diantara sisi pendalilan sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa di sini bukan cuma Adam alaihi salatu wassalam, tapi Adam alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Yufsidu fiha, al-ifsad fil ardi yakunu bil kufri wartikabil ma'asi. Berbuat kerusakan di muka bumi itu terjadi dengan kekafiran dan irtikabil ma'asi,
senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Itu sebab terjadinya kerusakan di muka bumi yang kadang tidak disadari oleh sebahagian manusia. Wa yasfiku yasilu dima bil qatli wal jarh. Yasfiku itu maknanya yasilu, mengalirkan ad-dima, mengalirkan darah dengan membunuh atau melukai. Bil qatli wal jarh, bil qatl dengan membunuh, wal jarh dan melukai, masuk padanya. Nusabbihu bihamdika, naqulu, kami berkata, subhanallahi wa bihamdi. Kami ucapkan kepadamu. Jadi makna nusabbihu bihamdika, kata penulis rahimahullah, malaikat berkata kami senantiasa mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Wat tasbih at-tanzihu amma la yaliqu billahi ta'ala. At-tanzih, mensucikannya, amma, dari apa saja, la yaliqu billahi ta'ala, yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. An-naqas yang disebutkan tadi, disucikan dari kekurangan, bahkan disucikan dari kekurangan dalam kesempurnaannya. Jadi at-tanzihu amma la yaliqu billahi ta'ala, itu makna tanzih. Wa nuqaddisu laka, kata penulis, fanunazzihuka amma la yaliqu bika, maka kami sucikan kamu dari apa yang tidak pantas untukmu. Wat taqdis at-tathhir wal bu'du amma la yanbaghi. At-taqdis maknanya at-tathhir, pensucian, wal bu'du, dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak pantas. Kemudian wallam fi dzalika fi laka wa nuqaddisu lak, dan di sini lam dalam kalimat wa nuqaddisu laka, kata penulis di sini zaidah li taqwiyatil ma'na. Ini zaidah, tambahan, huruf tambahan untuk menguatkan makna. Apa alasannya? Karena kata penulis rahimahullah, fi'lu qaddasa, fi'il qaddasa itu sudah muta'addi dengan sendirinya. Yuqalu qaddasahu, dia mensucikannya. Makanya kata penulis la di sini zaidah. Akan tetapi disebutkan oleh sebahagian ulama kita bahwa di sini disebutkan oleh ahli tafsir, di sini bukan zaidah. Lam sebagaimana Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dia lil ikhtisas, untuk menyebutkan pengkhususan, menunjukkan pengkhususan. Lam lil ikhtisas, dan juga lil istihqaq, mengkhususkan kepemilikan hal ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah yang berhak. Dan juga disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir makna yang lain dari ayat ini, wa nuqaddisu laka, dan kami sucikan
laka ampusana, maknanya kami sucikan diri-diri kami, kami bersihkan diri-diri kami dari segala sifat-sifat yang jelek. Untukmu. Jadi dia bersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela para malaikat tersebut. Ini juga disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir. Kalau di sini penulis mengatakan lam di sini zaidah, tapi dibantah oleh sebagian ulama tafsir yang lainnya bahwa di sini bukan zaidah. Di sini lil ikhtisas dan juga masuk padanya makna lil istihqaq. Makna ayat, makna ayat ini, ya'muru ta'ala rasulahu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya ayyadkura qawlahu lil malaikah, untuk mengingat firman-Nya, ucapannya kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi khalifah, yakhlufuhu fi ijra'i ahkamihi fil ard, yang dia menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ijra', jara mengalir, menjalankan hukum-hukumnya di muka bumi. Wa annal malaika tasa'alat, dan sesungguhnya malaikat itu bertanya, mutakhawifatan min ayyakuna hadal khalifa mimma yasfiku dima wa yufsidu fil ard bil kufri wal ma'asi qiyasan ala khalqin minal jinni hasala minhum ma takhufuhu. Maka malaikat itu bertanya. Disebutkan oleh sebagian ulama kita di sini su'alun wastikshafun anil hikmah fi dalika wa laysa huwa min babil i'tiradi 'ala Allah abada. Di sini malaikat bertanya ingin mencari tahu lebih dalam hikmah dari penciptaan tersebut, bukan pertanyaan ingin menolak dan membantah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ingin lebih tahu apa hikmah dari penciptaan tersebut. Malaikat bertanya, takut jangan sampai hadal khalifah ini adalah makhluk yang yasfikud dima, yang suka mengalirkan darah di bumi, membuat kerusakan di bumi dengan kekafiran dan maksiat. Kiasan, dia kiaskan dengan makhluk dari jin yang hasala minhum, telah terjadi dari mereka, dari jin, apa yang malaikat takutkan. Jadi sini beliau juga
wallahu taala alam menguatkan apa yang disebutkan oleh ahli tafsir sebelum beliau, bahwa sebelum Adam di bumi itu sudah ada makhluk. Sebelum Adam, makanya disebutkan khalifah, menggantikan makhluk sebelumnya. Fa'alamahum rabbuhum annahu ya'lamu minal hikami wal masalihi ma la ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan mengajarkan kepada malaikat bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui dari hikmah dan masalih, dari kebaikan-kebaikan apa yang para malaikat tidak mengetahuinya. Wal muradu min hadat tadkir, dan yang diinginkan dari at-tadkir, peringatan ini, wa ittala rabbuka wadkur, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat ini, wal muradu min hadat tadkir. Apa yang diinginkan di sini? Al-mazidu min dzikril adillati dalla ala wujudillahi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi al-mujibatu lil imani bihi ta'ala wa li ibadatihi duna ghairahu. Apa yang diinginkan ketika disebutkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah? Al-mazid, tambahan dari penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuannya, kudrah, kemampuan Allah menciptakan seluruh makhluknya, wa ilmihi, dan juga diingatkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa hikmatihi, dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Kadang terlintas dalam pikiran sesuatu yang kita anggap kurang, tapi ingat bahwa di balik semua itu ada hikmah. Wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ada hikmah di balik penciptaan Adam. Ketika kita semakin mengenal dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah, tentang kemampuannya, tentang ilmunya dan hikmahnya, al-mujibah, semua itu mengharuskan lil imani bihi, untuk beriman dengannya Subhanahu wa ta'ala, dan wali ibadatihi, mengharuskan kita beribadah hanya kepadanya, duna ghairahu, tidak kepada selainnya. Hidayatul ayah, soal man la ya'lamu ghairahu mimman ya'lamu. Pertanyaan, siapa yang tidak mengetahui, dia tanya selainnya dari yang mengetahui. Malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kemudian yang kedua, adamu intiharis sa'il wa ijabatihi aw sarfihi bilutfin. Adamu intihar, tidak bolehnya, jangan, tidak adanya. Intihar itu membentak orang yang bertanya, dan menjawab pertanyaannya
atau memalingkannya kepada sesuatu yang lain bilutfin dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat bertanya, Allah tidak menghardik malaikat, tidak memarahi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu bada'il khalq, mengenal awal penciptaan Adam. Kemudian yang keempat, syarfu Adam wa fadluhu, kemuliaan Adam dan keutamaannya. Di sini ada faedah yang sangat besar yang disebutkan oleh sebagian ulama kita tentang wa id qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Di sini penetapan sifat berbicara untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Ini penetapan al-qaul lillahi azza wa jalla, penetapan berbicara untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisautin wa huruf, dengan suara dan huruf. Dan itu yang dipahami oleh malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berkata, berbicara kepada malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ini hal penting akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari oleh sebahagian manusia. Mereka mengingkari sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan tentang hal ini. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan taklima, pembicaraan. Dan ayat-ayat yang lainnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kepada antum semuanya, dalam menetapkan sifat senantiasa ingat bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-kalam, berbicara, maka kita katakan Allah memiliki sifat berbicara, dan sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat berbicaranya yang ada pada makhluk. Sifat berbicaranya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selesai. Karena datang dalilnya. Datang dalilnya dari Al-Qur'an. Setiap ada sifat dari Al-Qur'an kita tetapkan, karena Allah tetapkan untuk dirinya, atau Rasulullah SAW sebutkan, kita tetapkan.
Karena Rasulullah la yantiqu anil hawa, tetapi senantiasa diingat bahwa sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluknya. Sekali lagi, sebagian orang mengingkari hal ini. Dia mengatakan di antara alasan mereka, kalau Allah berbicara berarti Allah punya lidah, punya gigi, punya bibir. Ini kiasun batil, kias yang batil. Pada makhluk saja berbicara itu tidak mengharuskan harus punya lidah. Berbicara tidak mengharuskan harus punya gigi dan yang selain. Pada makhluk terjadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika dalam surah Fussilat, ketika penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada langit dan bumi, qala tiya tau'an aw karha, datanglah kalian langit dan bumi dalam keadaan tunduk ataupun karha. Qalata, langit dan bumi berkata, qalata ataina ta'iin, kami datang dalam keadaan tunduk. Apakah langit bumi punya gigi, punya mulut, punya lisan? Tidak mengharuskan. Kalau Allah tidak tetapkan, kita tidak tetapkan. Kalau Allah tetapkan untuk dirinya, kita tetapkan. Pada makhluk, qalata ataina ta'iin, kami datang dalam keadaan tunduk. Langit dan bumi. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masih dalam surah Fussilat, tentang persaksian pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim, orang-orang kafir berkata kepada kulit-kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Orang-orang kafir berkata ketika pendengaran, penglihatan, kulit-kulit mereka menjadi saksi, mereka berkata, wahai kulit-kulit kami, kenapa kalian menjadi saksi untuk diri kami? Qalu, kulit berkata, antaqana Allah, Allah yang menjadikan saya berbicara. Kulit punya gigi, punya mulut, punya lisan. Pada makhluk saja. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa saya mengenal di Medina ada batu yang setiap saya lewat dia memberi salam kepada aku. Jadi Rasulullah mendengar salamnya batu. Batu punya gigi? Tidak. Jadi tidak mengharuskan. Maka kias mereka orang-orang yang menolak sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kias batil. Dia ingin samakan Allah dengan makhluknya. Sebenarnya mereka yang mutajassimah, mereka itu yang mutajassimah, yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya. Justru Ahlus Sunnah selamat dari hal itu. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala rabbuka, di sini pendalilan Allah berbicara. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Ini perlu kita ingat ayat-ayat yang seperti ini. Dan di sini juga memberikan pelajaran untuk kita semua untuk semakin banyak belajar, bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, khususnya di hari-hari ini. Banyak syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyenangi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjauhkan umat dari jalan yang benar.
dari akidah yang benar. Kalau kita tidak bentengi diri kita dengan ilmu yang benar, maka tidak ada yang bisa selamat dari syubhat, syahwat dan syubhat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Banyak syubhat-syubhat di hari ini dalam akidah. Bahkan ada orang yang mengatakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir yang kita pelajari sekarang itu palsu. Ada orang yang berkata seperti itu. Yang kita pelajari sekarang palsu. Kata mereka, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah di Mekah dan sudah bekerja sama dengan penguasa, maka mereka membakar semua kitab-kitab Bukhari, Muslim, tafsir Ibnu Katsir yang asli mereka bakar. Kemudian dicetak palsunya. Itu ada. Sampai demikian mereka sampaikan ke umat pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena itu, sekali lagi, bentengi diri kita dengan ilmu yang benar, angkat kebodohan dari diri kita, kemudian sampaikan juga perkara yang benar kepada umat, kepada saudara-saudara kita. Jadi di sini ini di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berbicara. Wallahu taala a'lam. Ini sekedar tambahan dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.